Halo NS Traders, jumpa lagi dan kali ini kita akan bahas MetaTrader 5 secara lengkap. Sebelum itu kita cek dulu sudah seberapa bagus portofolio sistem-sistem trading NSFX yang bisa kalian pakai untuk trading di MetaTrader 5. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ya. Ada beberapa sistem trading yang akan saya review. Nih, yang pertama ini ada akun trading yang profitnya sudah 188%. Ini dalam kurun waktu cuman berapa bulan ini? Ini mantap banget ya, profitnya mantap banget. Terus ini akun kedua ya udah 112%. Ini dalam kurun waktu kurang lebih hampir 1,5 tahun. Terus ada akun ketiga. Nah, akun ketiga ini 95% profitnya ya. Udah hampir 1,5 tahun juga, dan masih banyak lagi akun-akun lainnya. Nah, ini penerapan dari ternak akun ya. Jadi kalau ternak akun itu kita menjalankan banyak sistem trading yang bisa dipakai, bisa dijalankan, bisa kasih kita profit secara konsisten dengan risiko yang minim. Mantap banget kan? Oke, jadi seperti itu untuk review sistem-sistem trading ala NSFX. Nah, kita langsung aja lanjut ke pembahasan MetaTrader 5-nya ya. MT5 cara pakainya gimana sih? Nah, jangan khawatir, kalian tonton video ini dari awal sampai akhir biar ngerti cara pakai MT5 ya, fungsional seperti yang kita butuhkan untuk trading harian. Oke, kita langsung aja ke MT5-nya. Jadi ini kalau baru pertama download ya, download di Play Store, App Store ya, kita langsung buka aja MT5-nya. Nah, biasanya tampilan awal akan seperti ini. Kalau terlalu lama menunggu, bisa coba di login lagi, buka ulang ya. Nah, buka ulang, nanti akan muncul nih, selamat datang di MetaTrader 5. Kita terima, ya, kita next. Akan ada opsi buka akun demo, kita silang aja karena kita udah punya akun trading ya. Dan setelah kita silang, kita silang atau kita tutup, kita akan diarahkan untuk login ke akun trading kita. Di sini ada opsi cari broker. Ini kita perlu input server broker kita yang kita dapat. Ya, kalau kita pakai HFM, kita input aja HF Market ya. Nah, dia akan keluar. Kita pilih server utamanya dulu. Nah, setelah kita pilih server utama, kalau di MT5 ini baru ada opsi lagi nih untuk pilih kita dapat server nomor berapa. Nah, kalau kebanyakan itu dapatnya live 1 ya, kita bisa langsung pilih live 1. Setelah itu kita input langsung aja ID loginnya dan juga passwordnya ya, kita input dulu. Setelah kita input ya, untuk login dan kata kuncinya ya, kita bisa simpan kata kunci, kita bisa centang agar ketika kita keluar aplikasi dan mau masuk lagi, itu kita bisa langsung login ke akun trading kita. Kita pilih login, tunggu dulu. Kalau berhasil ya, akan langsung ada keterangan kondisi akun trading kita. Kalau gagal, ada tulisan tuh biasanya di bagian bawah ya, di bagian bawah sini, otoritas gagal. Nah, itu biasanya ada yang salah nih, antara server atau ID akun bisa jadi, dan juga password yang biasanya masih salah input ya. Nah, ini udah login nih. Setelah itu kita akan bahas untuk fitur utamanya dulu di bagian menu pojok kiri atas ya. Nah, di sini ini ada mirip dengan MT4, ada trade, terus ada pengaturan ya. Ini dua fitur yang sering kepake. Sementara untuk fitur berita, kotak surat, jurnal, kalender ekonomi dan lainnya itu kita bisa abaikan karena nggak terlalu dipakai ya. Jadi itu seperti fitur tambahan lah. Kita mau pakai, maksimalkan, atau kita nggak pakai nggak masalah. Ya, tapi yang kepake di sini ya, yang pertama ada di pengaturan, pemakaian awal kita bisa setting sesuai keinginan kita. Kita bisa pilih juga tampilannya, apakah mau tampilan HP atau tampilan tablet juga bisa. Pilih tema juga bisa ya. Ini coba kita ganti, mau terang, mau gelap, ini bisa. Ya, di sini bisa pilih tampilan tablet nih misalkan. Nah, tampilannya akan berubah. Ini kita pilih lagi tema gelap. Terus tampilan tabletnya kita balikin tampilan HP. Nah, ini versi
versi Android ya. Itu di menu utama. Ya. Kita bisa mengelola akun, kita bisa tambahkan lagi akun trading kalau misalkan punya lebih dari satu akun trading, jadi bisa di satu HP login beberapa akun trading. Terus di bagian pojok kanan atas kita mau ubah kata kunci, hapus akun, itu bisa ya. Jadi bisa perhatikan, teman-teman perhatikan di fitur-fitur utama di sini. Setelah itu, ya itu fitur utamanya dulu ya, menu utama dan juga fitur-fitur di tampilan utama di depan sini. Setelah itu kita akan lanjut ke fitur yang berada di bagian pojok kiri bawah. Ya, ini fitur yang akan sering kita pakai nantinya. Ini fitur ada judulnya nih, ada namanya Quotes. Jadi fitur ini untuk menampilkan list instrumen trading yang bisa kita transaksikan ya. Di sini pun kita bisa atur sama kayak MT4, mirip, nggak jauh beda. Kita bisa tekan tahan untuk memulai orderan baru atau memulai transaksi baru, melihat grafik, sama merubah mode tampilan mahir, mode tampilan sederhana, ini kita bisa ubah ya. Kita aktifkan. Bisa seperti ini juga, lebih, kalau saya lebih nyaman seperti ini karena ada selisih harga jual belinya. Kita tahu spread dari instrumen yang mau kita tradingkan itu berapa, ada di bagian sini, ini yang kecil-kecil ini. 35, 33 seperti itu ya. Terus di bagian pojok kanan atas kita bisa tambahkan, kurangkan untuk instrumen tradingnya. Kadang kalau kita cari simbol ini nggak keluar, silahkan dicari manual ya. Terkadang kita search nggak ketemu. Terus di bagian paling pojok ada gambar pensil, ini kita bisa atur urutan instrumen tradingnya, kita bisa hapus yang nggak perlu ya. Di sini kita bisa melakukan banyak hal. Tentu saja melakukan banyak hal yang masih terkait list dari instrumen trading ya. Itu fitur yang paling kiri, fitur quotes. Kita lanjut lagi untuk fitur berikutnya, ada fitur chart. Nah, kita ke chart nih. Oke. Jadi tampilan awalnya biasanya polos seperti ini. Di sini banyak hal yang kita bisa lakukan ya, karena di chart ini termasuk salah satu kebutuhan utama kita. Pertama, kita bisa rubah dulu jarak antara pergerakan harga terkininya dengan bar harga sebelah kanan. Fiturnya di mana? Ada di bagian bawah ini, ada tanda panah kecil. Ini kita bisa pilih ya, kita bisa pilih sampai keluar ada garis biru seperti itu. Ini kalau kita lihat panahnya berwarna biru, ini kita bisa geser. Nah, mau jaraknya kita atur sejauh ini, mau kita dekatkan, ini kita bisa atur ya. Nah, itu ngatur jarak. Ini memang kadang susah diklik, jadi silahkan teman-teman sesuaikan, nanti kita coba-coba ya, silahkan. Terus itu untuk tampilan. Setelah itu di bagian atas ini ada fitur crosshair namanya. Ini fitur yang bisa membantu kita untuk mengumpulkan data yang kita perlukan. Entah itu di tanggal berapa, di harga berapa, ini kita bisa cari dengan crosshair. Ya, ini fitur yang sangat membantu. Walaupun mungkin nggak terlalu sering dipakai ya, tapi sangat membantu untuk mencari data. Lalu di bagian sampingnya setelah crosshair ini ada fitur indikator. Jadi teman-teman bisa langsung coba klik ada indikator. Di sini saya akan coba tambahkan ya. Sebagai contoh ada MA, saya tambahkan lagi. Kalau misalkan mau pakai lebih dari satu indikator bisa juga. Stokastik saya tambahkan ya. Jadi pilih selesai, nanti akan muncul ada 2 indikator yang kita tambahkan, kita bisa kembali ke layar utama kita atau kita mau hapus bisa juga ya. Kita kembali. Nah, tampilannya akan ada nih indikator stokastik dan ada garis MA. Indikator ini merupakan indikator yang dipakai di teknik simple ala NSFX. Ini salah satu contoh indikator yang dipakai ya. Tidak akan saya bahas secara mendetail cara pakainya, karena ini sudah dibahas di NSFX Community. Jadi teman-teman yang penasaran cara pakainya langsung aja join. Karena joinnya bisa teman-teman maksimalkan di grup, bisa sharing, ada analisa juga cara pakai indikator serta sistem trading simple ala NSFX. Oke, ini udah keluar indikatornya ya. Nah, di sini indikatornya pun kalau di MT5 ini kelebihannya bisa kita sesuaikan tampilan indikatornya, bisa pilih tahan,
untuk indikator stokastik kita bisa atur besar kecilnya tampilan indikator stokastik ini. Nah, ini bisa senyaman kita, ya, enak nih. Kita mau nggak begitu kepake nih, indikatornya kecil aja cukup. Nah, kita bisa kecilkan tampilannya. Terus dari pergerakan harga, zoom in zoom out-nya ya. Kalau seperti ini nggak bisa nanti, kalau misalkan teman-teman seperti ini nggak bisa ya, ini bisa di scroll di bagian bar harga. Nah, untuk ngecilin tampilan chartnya. Kalau zoom in ya bisa di zoom in seperti ini. Nah, jadi ada beberapa fitur tambahan dibanding MT4. Lebih nyaman lah kalau dari setting-setting tampilan kalau di MT5. Setelah itu ada fitur lagi ya, di sebelah kanan ini ada fitur time frame. Kita bisa pilih mau time frame berapa. M5, M30 kita bisa atur nih. Setelah itu sampingnya lagi ya kita bisa pilih. Nah, ini fitur tambahan nih di MT4 nggak ada. Ini untuk ngatur kita mau pasang pending order itu di level berapa. Sell limit kalau kita geser ke bawah dia akan otomatis jadi buy limit. Ya, ini meminimalisir teman-teman salah pasang orderan. Yang mana kalau di MT4 teman-teman salah setup untuk pending order, ya nggak akan bisa tereksekusi. Mungkin yang baru mulai akan bingung nih salahnya di mana. Ya, sementara kalau di MT5 ini tinggal digeser aja, sell limit kalau ke bawah jadi buy limit. Ya, ini contohnya seperti itu. Nanti untuk eksekusi kita akan coba ya. Kita ini akan lompati dulu, ini bisa dirubah juga nantinya. Buy limitnya ini misalkan ganti sell stop itu bisa diganti ya. Nah, dan di sini di MT5 ada 3 jenis pending order yang bisa dipakai. Oke, nanti kita akan bahas. Lalu fitur di bagian kanannya lagi ya. Nah, kalau kita klik akan muncul harga, lalu tengah-tengah ini adalah lotnya atau volume tradingnya, kita bisa atur. Ya, kita mau tambahkan volume tradingnya, kita mau kurangkan itu kita bisa atur. Ya. Ini kenapa warnanya abu-abu, ini perlu teman-teman perhatikan. Kalau warnanya abu-abu, teman-teman pasti bingung, kok nggak bisa ditransaksikan ya? Teman-teman pencet pasti bingung. Nah, ini karena apa? Karena instrumen trading tadi di bagian sini yang teman-teman pilih itu warnanya juga kalau diperhatikan ya ini abu-abu. Coba kita tambahkan instrumen trading yang warnanya itu hitam ya, hitam pekat. Coba kita tambahkan. Nah, ini coba kita tambahkan, contohnya ini ada instrumen trading yang belakangnya ada huruf B-nya. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan nih, warnanya berbeda. Ya, warnanya lebih terang dibanding instrumen trading yang tadi kita coba ternyata nggak bisa ditransaksikan. Ini banyak yang bingung, silahkan diperhatikan. Jadi, kalau warnanya agak redup atau gelap, itu berarti instrumen tradingnya tidak tersedia atau tidak bisa ditransaksikan untuk tipe akun trading yang teman-teman gunakan atau teman-teman pilih. Karena saya pakai tipe akun pro, jadi di sini ya instrumen tradingnya tersedia untuk tipe akun tersebut. Ya, tinggal kita pilih nih. Kita ke chart bisa. Nah, maka di bagian sell dan buy di sini harga jual beli dia akan berwarna merah atau biru, tidak berwarna abu-abu seperti tadi. Ini lotnya kita juga bisa tambahkan, kurangkan ya. Jadi tampilannya akan sedikit berbeda. Ya, itu perlu diperhatikan. Nah, ini kalau mau transaksi juga nanti akan kita bahas, kita bisa buy sell di sini. Nah, ini untuk chart dan ada fitur tambahan lagi yang mana kalau kita tekan layar satu kali, dia akan muncul fiturnya. Ada fitur lingkaran di sini, jadi kita di sini juga bisa pilih time frame ya, yang mana fiturnya ada di atas tadi. Ini kita hilangkan dulu. Nah, fiturnya ada di atas tadi, lalu di sini juga kita kalau mau nambahkan objek ada di sini. Nah, objek apa yang mau kita tambahkan ada opsinya ya. Dan kalau teman-teman mau ngatur tampilan di chartnya, di mana pengaturannya ada di sini. Ya, tekan layar chart satu kali nanti akan muncul opsi fitur lingkaran ya. Nanti ada simbol roda gigi atau pengaturan yang bisa teman-teman pilih. Di sini chartnya bisa diganti ya. Warnanya, terus harga jual belinya, harga permintaan ini bisa ditampilkan. History trading, kalau misalkan ada panah merah biru yang mengganggu history trading, sejarah trading ini bisa dihilangkan ya.
Nih, banyak tampilan yang bisa teman-teman rubah di sini. Silahkan dicoba-coba biar teman-teman tahu. Oke, itu untuk fitur chart di sini. Ya, cukup banyak fitur-fitur kecil di dalam fitur utama chart ya. Itu. Selanjutnya, kalau di fitur chart sudah selesai ini kita bahas, kita lanjut lagi ke fitur berikutnya. Nah, di sini next fitur di bagian trade ya. Di bagian trade ini adalah bagian untuk menjelaskan kondisi akun trading kita. Ya, ini contoh. Jadi ada saldo kita berapa, margin bebas, margin. Di sini ada keterangan-keterangan yang kita perlukan untuk melihat kondisi akun trading kita. Lalu fitur-fitur di halaman trade ini nggak terlalu banyak ya. Kita bisa urutkan transaksi kita berdasarkan profit. Kita bisa urutkan berdasarkan, nah ini kan berpindah tadi. Kita bisa urutkan berdasarkan ordernya. Ya, ini untuk mengurutkan transaksi kita kalau transaksinya banyak. Ya, nanti bisa teman-teman coba kalau punya transaksi banyak, bisa diurutkan di sini. Terus di bagian kanan ini untuk melakukan transaksi baru yang mau teman-teman lakukan. Jadi ada lot, ya lotnya mau pakai berapa, ada tipe transaksinya, ada eksekusi pasar, jadi transaksi langsung buy atau sell. Ada pending order di bawahnya, buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Dan juga kalau di MT5 ini ada tambahan nih. Ya, ada transaksi pending order yang hanya ada di MT5. Ada namanya buy stop limit. Akan kita bahas fitur-fitur ini secara mendetail di video yang menjelaskan cara transaksi. Ya, jadi simak videonya sampai selesai. Terus di sini ada input TPSL, baru ada buy atau sell. Ya, seperti itu. Nah, di sini kalau ada transaksi akan muncul nih keterangan ada posisi, belum ke setup TPSL TP-nya. Di sini ada keterangannya. Silahkan diperhatikan ya, posisi. Nih. Ada juga nih kalau di MT5 ini ada fitur tambahan di bagian posisi ya, di pojok kanan atasnya itu ada opsi untuk tutup posisi dengan rugi atau tutup semua posisi. Jadi ini termasuk cara cepat untuk menutup banyak transaksi sekaligus. Nah, ini jadi fitur MT5 itu memang lebih update. Ya, ini contoh. Misalkan mau tutup posisi rugi. Ya, akan tertutup semua dengan otomatis. Ya, contoh kita mau misalkan ada transaksi lagi. Kita contoh ada sell lagi ya. Contoh. Nah, di bagian trade ini kita bisa pilih tutup semua posisi juga bisa. Ya. Itu. Kalau misalkan transaksinya 0,04 lot, kita sell ya. Ada 2 posisi atau 3 posisi, kita coba. Di sini akan muncul ya. Ini bisa tutup posisi rugi. Jadi ada opsi nanti kalau misalkan profit ada tutup posisi rugi, berarti yang ditutup hanya posisi rugi saja, dan yang posisi profitnya nggak ditutup gitu, masih berlangsung. Itu nanti akan ada opsinya. Seperti itu kita bisa tekan dan tahan untuk merubah kondisi transaksi kita, mau order baru, mau buka chart, operasi massal ya. Operasi massal berarti melakukan penutupan di semua posisi Euro USD ya, mau hanya posisi sell-nya saja atau hanya posisi rugi saja yang ditutup, itu bisa ada opsinya. Jadi fiturnya memang oke kalau di MT5 lebih support dia. Ya, ini contohnya. Contohnya kalau di halaman trade seperti itu yang perlu diperhatikan. Ini kita pilih geser ke kiri juga bisa, ada opsi untuk edit transaksi, ada opsi untuk close order ya. Ini kan teman-teman bisa lihat tadi warnanya biru, itu berarti mulai profit. Terus di bagian pojok kiri atas seperti biasa ya, di MT4 juga ada, itu ada akumulasi dari seluruh transaksi yang kita punya, itu kondisinya gimana, totalnya seperti apa, apakah profit, apakah loss, dan nominalnya berapa, ada keterangannya ya. Ini mulai profit contoh. Nah, ini kalau mulai profit opsinya ada beberapa nih. Yang tadi opsinya cuma 2 jadi ada 3. Tutup posisi menguntungkan, tutup posisi rugi, atau tutup semua posisi.
Ya, jadi di sini banyak support yang lebih update dibanding MT4. Ini untuk halaman trade. Selanjutnya sebelah kanan lagi ini untuk halaman history trading. Jadi kita ada saldo deposit kapan, terus ya transaksinya ada transaksi berapa saja, kode transaksinya juga ada di sini, ID transaksi, terus TPSL, pakai TP apa enggak, SL apa enggak, di transaksi dilakukan di harga berapa, di close di harga berapa, di sini ada keterangannya semua ya, di close-nya jam berapa dan tanggal berapa, itu ada keterangannya juga. Ya, jadi bisa teman-teman sesuaikan di sini. Bisa diurutkan juga, hanya menampilkan euro USD saja, gold saja, terus diurutkan berdasarkan besarnya volume trading, terus tipe transaksinya, waktu pembukaan, waktu penutupan, ya bisa teman-teman coba. Dan di sini bisa ditampilkan juga, hanya menampilkan 1 minggu, 1 bulan, 1 hari, atau kita custom periode. Ya, nih ordernya, deal yang udah selesai, ini posisi yang masih berlangsung. Ya posisinya, ini history trading ya, posisinya pernah posisi apa aja, seperti itu. Ya, ada keterangannya di sini. Ini bisa teman-teman coba nantinya. Oke, untuk MT5 mungkin seperti itu fitur-fitur yang sering dipakai ya. Dan seperti yang tadi saya jelaskan, ada satu fitur lagi, yaitu fitur transaksi yang nanti bisa teman-teman cek di video terpisah yang kita akan fokus bahas soal transaksi di MT5. Oke, sekian video untuk panduan MT5, semoga bermanfaat. NSFX, we trade better.